Halo jemaah, aku punya pantun nih buat semua jemaah tercinta. Jalan-jalan ke rumah Pak Tatang, ke rumah Pak Tatang ngambil gajian. Daripada hidup mikirin hutang, mending kita pengajian. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa membawa kayu. Tak sedang capek-capeknya dengan kehidupan, yuk saling bareng dengan Buya Bayu. Hiks hiks. Cik. Sampun Mbak, sampun Bu. Mbak ini video apa nih? Niku pembuka buat salam penjenengan. Kita mulai. Siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah niki dari sekian 400 jamaah yang hadir, baru 100 jamaah yang menjawab salam saya. Saya coba ulangi dengan pantun dan bersolawat. Siap? Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ke pasar pagi membeli opak, cakep. Membeli opak bareng Pak Desuki. Jamaah jawab salam kurang kompak. Ayo kita ulang sekali lagi. Allahul kafi Rabbunal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Pak, salah satu kewajiban sebagai umat muslim adalah menjawab salam dari saudara muslimnya. Maka saya doakan yang menjawab salam saya pagi ini semangat dan kompak. Semoga Allah berkalimpahkan rezekinya. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Saged tindak teng Mekah Al Mukarramah lan Madinah Al Munawwarah. Bertambah keberkahan dalam hidupnya, bertambah pasangannya. Sing bapak-bapak Ustadz amin. Dilunasi segala hutang-hutangnya. Yang sakit segera disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seketika 1 tahun lebih muda panjenengan. Soalnya rakyat itu cah nomen yang dingin, sepuh-sepuh kabeh.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita tak henti-hentinya saya mengajak diri saya pribadi dan panjenengan semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya bersyukur. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, Bapak Ibu, kalau orang bersyukur kepada Allah maka wonten 3 konsepnya. Pinten? 3, dicatat baik-baik. Jangan cuma kesalahan suami aja yang dicatat, Bu. Pak, jangan cuma bon saja dicatat. Ilmu niku harus dicatat. Ikatlah ilmu niku dengan tulisan. Yang nggak bawa kertas pakai HP, yang nggak bawa HP pakai kertas, yang nggak bawa kertas pakai HP. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, manusia bersyukur itu dengan lisannya. Yang pertama, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Bangun tidur tadi panjenengan langsung berdoa mboten? Apakah langsung manjek kaki brek langsung mikir hutang? Manjek kaki brek langsung mikir suami, langsung mikir istri? Maka yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ketika engkau mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hatimu, dengan meyakini sepenuhnya bahwasanya kenikmatan yang datang dalam diri manusia itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Uang datang lewat pekerjaan, yes, karena itu hanya menjadi wasilah, tapi semata-mata kenikmatan keuangan yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ketika engkau bersyukur kepada Allah, maka gunakan semua potensi yang kau gunakan, semua potensi yang kau miliki untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu potensi? Pemikiran jenengan. Apa itu potensi? Tenaga panjenengan. Apa itu potensi? Harta panjenengan, jenengan sedekahkan, jenengan lakukan untuk bagaimana beramal soleh sebanyak-banyaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang ada di sini senantiasa istiqomah sampai nanti husnul khotimah. Kedua kalinya selawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan. Pak, kalau ada pemimpin terbaik maka beliau dinobatkan sebagai pemimpin terbaik. Bu, nek wonten suami terbaik, Bu, maka beliau dinobatkan sebagai suami terbaik. Bapak Ibu, kalau ada tetangga, kalau ada sahabat, ada bestie terbaik, maka beliau dinobatkan sebagai tetangga dan sahabat terbaik. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Semoga kula lan panjenengan semua yang ada di sini beserta keluarga kita yang ada di rumah senantiasa termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal. Mohon izin yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga senantiasa kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, kalaulah ada manusia yang paling bahagia, maka itulah saya yang paling bahagia pada pagi hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat saya. Sudah keempat kalinya saya ke Gunung Kidul. Kenapa saya semangat sekali ke Gunung Kidul? Kenapa saya berangkat dari tadi malam ke sini? Karena saya pengen melihat wajah-wajah tamu-tamu spesial hamba-hamba Allah yang senantiasa pengen husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tanya, Pak, Bu, kira-kira di luar sana banyak enggak orang yang lebih banyak amal solehnya daripada kita?
Banyak? Pertanyaan saya lagi, Pak, Bu, kira-kira banyak nggak orang di luar sana yang sedikit dosanya daripada kita? Banyak? Pertanyaan saya, kenapa kok jenengan yang dihadirkan di Masjid Besar Al-Falah Karangmojo ini? Kenapa? Yo karena kepeksa ya. Yo karena ono sarapan gitu. Karena apa? Jawabannya simpel, Pak. Hanya 3 huruf jawabannya. Napa niku? ASK. Napa? ASK. Napa niku ASK? Allah sayang kita. Maka jaga rasa sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semewah apapun mobil jenengan, sehebat apapun jenengan, sebanyak apapun istri panjenengan, sebanyak apapun tanah jenengan, tidak akan mulia kalau Allah tidak sayang kepada kita. Maka salah satu cara untuk mendapatkan cinta dari Allah, rahmat dari Allah adalah dengan bermajelis ilmu. Bapak Ibu, gimana kabarnya pagi hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah semua sehat nggih. Alhamdulillah, kabar fisik sehat, kabar dompet pripun? Aman nggih? Kenapa saya tanya kabar dompet? Soalnya nek kabar dompet niki menipis, maka kadang sok mumet, betul? Maka saya doakan semoga jamaah yang ada di sini senantiasa dompetnya kandel-kandel. Kandel-kandel nota-nota maksudnya. Insyaallah. Baik. Ini sebenarnya kalau ada mic wireless, Pak, Bu, biasanya saya kalau ngisi itu berdiri dan berjalan. Tapi karena ada mikrofon begini, ya nggak apa-apa, saya duduk aja, nggih. Kapunten ibu yang di belakang bisa dengar suara saya? Ya, tapi nggak bisa lihat wajah saya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak harus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Bayu Gatra Irawan. Kalau di Yogyakarta itu biasa disapa Buya Bayu. Sinten? Buya Bayu. Buya niku sinten? Bapak. Buya ini penamaan dari teman-teman atau branding, personal branding saya. Sudah pakai peci, sudah pakai jas, sudah ngisi ceramah Buya. Dulu belum seperti ini, namanya Buaya. Buatan tetap menjadi anak yang soleh. Alamat saya bukan asli ya. Alamat saya sekarang di Kulon Progo, di Wates, Giripeni tentunya, tapi buatan asli Jawa. Kalau niki campuran. Bapak saya Makassar, ibu saya Wonosobo. Dadi ngapunten kalau makin bahasane campur-campur buatan apa-apa nggih? Ya, insya Allah sudah mengetahui lah anak sekarang bapak-bapak milenial niku sakit bahasa Indonesia nggih. Baik, insya Allah. Ya, sekarang banyak bergerak di sekolah-sekolah. Terakhir kemarin kami di SMA Karangmojo dan juga di SMA Al Mujahidin Wonosari, dan alhamdulillah Allah beri kesempatan ke Masjid Besar Al-Falah ini. Itu kegiatan sekarang selaku marbot masjid dan juga ngurus pondok dan panti yang ada di Kulon Progo, itu milik Yayasan Sinar Mati, itu juga milik kader dari Muhammadiyah. Jadi insya Allah kita masih satu circle dan masih satu pemahaman, nggih. Insya Allah. Cukup nggih pengenalan nggih. Kalau untuk status, alhamdulillah hati saya sudah tertutup pintunya, Bu, ngapunten. Tapi kuncinya saya lupa di mana, makanya sering kebuka hati saya. Betul nggih. Terus selanjutnya kalau kami di masjid-masjid ada namanya pakai gerakan cinta masjid. Ini mengedukasi para takmir, makanya nanti kita temanya tentang masjid nggih. Mungkin jenengan ada yang pengurus masjid, nanti kita akan seri-seri tentang kemasjidan. Kenapa kok umat muslim harus bergerak di masjid? Ya. Terus kalau di sekolah-sekolah kita pakai nama teman perubahan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai bermajelis ilmu, sebelum kita mulai materi, yang paling pertama yang perlu kita luruskan adalah apa? Luruskan niat, bersihkan hati. Semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung daripada niatnya, dan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Pak, Bu, saya sarankan jenengan kalau berangkat ke sini nyari kebenaran, bukan nyari pembenaran. Kalau orang berangkat pengajian nyari pembenaran, pasti semua yang dikatakan oleh ustadznya pasti salah. Tapi kalau jenengan mencari kebenaran, satu ayat, satu kalimat yang saya sampaikan dan itu kebenaran, jenengan terima. Karena disebut orang yang sombong itu adalah apa? Batarul haq
wa ghamtun nas. Catat, definisi orang sombong itu adalah dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka saya sangat salut kepada jenengan-jenengan semua. Mungkin usia kita terpaut jauh, mungkin lebih senior jenengan daripada saya, tapi jenengan masih mau duduk mendengarkan. Itu karena apa? Karena ada hati yang bersih di dalam diri panjenengan. Tapi kalau orang sudah ada rasa kesombongan dalam diri, alah sopo to ustadz, alah malas aku majelis ilmu, alah dan segala hal. Maka ada niat, ada jalan. Gak ada niat, banyak alasan. Maka saya coba beri tepuk tangan dulu buat jenengan semua. Masya Allah, luar biasa ya. Yang selanjutnya, kita jadikan majelis ilmu ini untuk sebagai sarana menambah keimanan dan pemahaman. Bu, majelis ilmu itu ada dua tipenya. Yang pertama, nambah keimanan dan juga nambah pemahaman. Yun sewu, mohon maaf, betapa banyak saat ini bertebaran di Indonesia tablik akbar yang hahaha, hihihi. Begitu pulang ditanya, le, apa materi ini? Mbuh lali, yang penting Ustadz gayeng. Bagaimana umat saat ini mau bangkit, betul? Maka saya pengen jenengan berangkat ke sini nggak cuma nambah iman, tapi juga nambah pemahaman. Lebih baik satu ilmu jenengan dapatkan, jenengan terapkan, itu lebih baik daripada jenengan menumpuk-numpuk ilmu yang banyak tapi mboten diaplikasikan. Karena ilmu niku bersanding dengan amal, dan amal niku bersanding dengan ilmu. Maka sangat mulia orang yang majelis ilmu, dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, ketika majelis ilmu seperti ini, yuk tolong jadikan ini sebagai momentum untuk mempererat pertemanan dan persaudaraan. Jangan sampai aku Muhammadiyah sana, aku PCM sini, aku PRM sini. Enggak. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini umat mukmin saling bersaudara. Makanya saya Pak, Bu, setiap dimanapun ketika melihat seorang muslim, ketika sama Al-Qur'annya, ketika sama sholatnya, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka sepakat dia saudara saya. Walaupun saya beda ngaji, walaupun saya beda pemahaman, tetap dia saudara saya. Enak betul? Enak. Karena apa? Kita mencari pertemanan dan persaudaraan di sini. Baik, kita masuk materi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niki gambar apa Pak? Oke, gambar masjid. Ngapunten sebelumnya. Niki sampai jam berapa nggih? Jam 7. Allahu Akbar. Padahal saya pinginnya sampai zuhur. Niki gambar apa Pak? Masjid, oke? Niki gambar apa? Masjid mana? Enggak tahu, Masjid Bandara YIA. Oke. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran jenengan ketika melihat masjid? Ayo, luapkan semua emosi jenengan. Tempat ibadah. Oke, ada lagi? Tempat ngaji. Oi, bener. Ada lagi? Kewenangan di sana. Tempat TPA dan tempat pertemuan, betul? Kadang orang terlalu mendefinisikan masjid itu terlalu sempit. Masjid ya tempat sholat, masjid ya tempat ngaji. Ya memang betul. Tapi nanti kita akan belajar sejarah bagaimana Rasulullah menjadikan masjid ini sebagai pusat peradaban. Makanya saya selalu ketika ke masjid-masjid, yang selalu saya tanya, hei, mana anak mudanya? Cici toh. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pernah nggak jenengan terlintas di mana jenengan ketika lihat masjid, oh bahwasanya masjid itu sebagai tempat sumber ketenangan loh, masjid itu tempat kembali kepada Allah loh, dan tempat curhat terbaik kepada Allah. Pernah nggak jenengan terpikir seperti itu? Kalau pernah, sip. Kalau jenengan cuma ke masjid, golek masjid mampir nguyuh. Ketika safar biasanya ya, Pak sopir, mandek saya golek masjid yo. Ngapa arep duha? Mboten kebelet nguyuh. Nah, maka masjid dalam bahasa Arab yang disebut Baitullah atau rumahnya Allah. Baitullah terdiri dari dua kata. Catat.
Baitullah terdiri dari dua kata, bait dan Allah. Bait itu tempat kembali dan Allah itu Rabb kita, pencipta kita. Maka sejatinya masjid itu adalah tempat terbaik kembali kita kepada Allah. Ada yang mengatakan ngoten niki, Pak. Masjid itu kan tempat anak orang-orang soleh, tempat orang-orang alim. No. Bagi saya, masjid adalah tempat-tempat orang yang kotor, tempat orang-orang yang salah pengen soleh. Orang yang selalu ngerasa salah, dia soleh. Dan orang yang selalu ngerasa soleh, dia salah. Kecuali namanya Pak Soleh ya. Beda cerita. Nah, maka yang perlu kita rubah mindset saat ini adalah bagaimana tentang masjid. Allah, aku ini orang yang penuh kotor, aku ini orang yang penuh kemaksiatan, aku nggak pantas untuk berangkat ke masjid. No. Nah, maka kedepannya satu orang nanti kedepannya ngajak dua orang, ngajak tetangganya, ngajak saudaranya untuk bagaimana bersama-sama kita bergandingan tangan menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa kenjenengan, ini bentuk edukasi kita semua tentang masjid. Okay? Ini saya sudah riset di beberapa daerah tentang potret-potret masjid saat ini. Yang pertama, jamaah mayoritas sepuh-sepuh. Nggih napa mboten? Fakta napa mboten? Seharusnya yang paling pantas, yang paling semangat untuk berangkat ke masjid itu sinten? Anak muda. Coba cek. Yang adzan sinten? Sepuh. Yang iqomah sinten? Yang soft pertama sinten? Yang imam sinten? Sepuh. Maka di masjid itu labelnya ada S1, ada S2, ada S3. S1 niku kalau dalam kehidupan formal niku bagus nggih, S1, S2, S3. Tapi kalau dalam masjid enggak. S1 niku napa? Sepuh. Gelarnya S1, sepuh. Yang kedua, S2, napa niku? Sampun sepuh. Yang ketiga niki dokter niki, S3 napa? Sampun sepuh sangat. Kalaulah saat ini masih diisi sama jenengan-jenengan semua, habis masjid ini. Maka kata Kiai Jazir mengatakan, masjid ini kelak nanti kalau tidak ada yang ngisi akan menjadi candi-candi hanya kokoh bangunannya saja. Ngapunten, saya di Wonosobo, masjid di sana Allahu Akbar, berdiri menara yang sangat luar biasa. Tapi apa? Nol, nggak ada jamaahnya. Maka PR bersama Pak Bu, ya. Maka ketika ada pemahaman yang kita berbeda, singkirkan perbedaan, junjung persatuan. Tugas kita sudah bukan memikirkan perbedaan, tapi memikirkan bagaimana jamaahnya. Oke, lanjut. Karena waktu terbatas. Ini saya perlu tayangin nggak ya? Nggak perlu ya. Ini ada video seorang bapak-bapak ya, yang dia menegur anak-anak itu dengan menginjak kaki, menginjak kepalanya si anak-anak ini. Ini lagi bermain di masjid ketika sholat Jumat. Nanti kita akan bahas barangnya. Ya, selanjutnya, sibuk memikirkan pembangunan fisik. Tapi lalai bagaimana membangun jamaahnya. Padahal PR terbesar Pak Bu, membangun apa? Membangun jamaahnya dulu. Kalau fisik gampang, karena ini rumahnya milik Allah yang akan bereskan. Maka saya pernah mendapatkan masjid, ketika lantainya masih bagus, pengurus takmir diskusi. Pak Takmir, ini kayaknya masjid kita harus kita ganti dengan apa? Dengan granit. Padahal masih bagus. Pak Takmir, ini kayaknya kipas angin kita sudah nggak bagus, kita ganti dengan AC. Tapi apa? Nggak pernah memikirkan membangun jamaahnya. Mung fisik tok, tapi tidak bagaimana memikir tentang program-program yang ada di masjid tersebut. Nah, ini edukasi buat jenengan semua, termasuk saya juga. Tuh. Selanjutnya, saldo menumpuk jutaan rupiah. Ketika di hari Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, infak masjid kami senilai 80 juta rupiah. Pemasukan banyak, tapi pengeluaran nol. Bangga dengan saldo banyak, tapi tidak pernah digunakan untuk kemakmuran untuk masjidnya. Ada salah satu takmir di satu daerah, ketika ditanya sama jamaahnya,
Takmir, ini masjid 80 juta kasnya, tapi mana uangnya? Loh, kok kamu nggak percaya kok sama aku? Kata bendaharanya. Usut punya usut, uang yang digunakan untuk pembangunan masjid malah digunakan untuk bangun rumah pribadi. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan hal yang paling terberat di dunia ini adalah amanah. Oke, lanjut. Potret masjid saat ini, remaja masjid yang pasif. Jangan selalu menyalahkan remaja, nggih. Karena apa? Anak milenial, anak Gen Z saat ini, dia ketika mau bergerak, dia harus tahu, aku dapat apa di masjid. Aku akan mendapatkan apa ketika aku mau membangun masjid. Nah, saat ini, mohon maaf ya, saya sedikit cerita. Ada salah satu remaja, saya tanya, kenapa kamu nggak pernah berangkat ke masjid, nggak pernah maghriban? Mas, saya dulu waktu SD, saya trauma, saya pernah dicambuk pakai sejadah sama Pak Takmir gara-gara ramai di masjid. Hati-hati. Kenapa jenengan lebih risau anak-anak itu ramai di masjid daripada mereka diam di YouTube? Kenapa jenengan lebih risau anak-anak berlarian, tertawa, tertiwi di masjid daripada mereka diam di TikToknya? Hati-hati, saat ini kita sudah dijajah dengan apa? Dengan pemikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Maka hati-hati dengan HP. HP itu saya sebutkan dengan apa? Setan gepeng, Pak. Kenapa, Mbak? Nah, nanti kita akan bahas itu. Nah, selanjutnya, takmir yang kolonial dan tidak mau open mind. Saat ini harusnya, karena apa? Anak muda itu pemikirannya sangat liar. Banyak program-program yang dia bisa tularkan. Seharusnya sebagai takmir yang sepuh, itu bagaimana mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Berikan kepada anak-anak muda itu leluasa untuk mereka membuat program-program. Contoh masjid anak muda yang ada di Yogyakarta, saya sarankan ya, jenengan kalau besok main-main ke Yogyakarta, coba mampir ke real masjid. Di sana konsep anak muda, bagaimana mau menarik anak muda ke masjid, bisa belajar bareng di sana. Hampir seluruh takmir-takmir yang ada di seluruh Indonesia berkiblatnya ke sana untuk belajar bareng. Kalau untuk takmir bisa ke Jogokarian, bisa ke Al-Falah Sragen tempatnya Pak Kus, bisa juga ke Masjid Munjalan Pontianak. Itu semua rekan-rekan kami semua. Tuh. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami saat ini, Pak, masjid itu adalah sebagai apa? Pabrik manusia. Kenapa saya bilang pabrik manusia? Yes, karena tarbiyah umat saat ini, pendidikan umat saat ini, kalau nggak di masjid di mana? Kalau nggak di majelis ilmu di mana? Gimana pembuatan? Pentingnya masjid, saking pentingnya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, bangun apa? Apakah bangun apartemen? Apakah bangun hotel? Masjid apa yang pertama dibangun? Kuba. Selanjutnya, kenapa kok masjid itu sangat sangat spesial? Yes, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betapa pentingnya Rasulullah membuat sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Nanti akan saya tampilkan bagaimana Masjid Kuba zaman dulu sama zaman sekarang. Bedanya apa? Nanti saya akan sampaikan. Nah, ini akibatnya ketika masjid tidak menjadi pabrik manusia. Satu, hidupnya dikendalikan dengan uang. Oh, Mas jangan munafik dong. Ustadz jangan munafik, semua kan perlu uang. Betul? Yes. Tapi kadang umat saat ini mengatakan kebahagiaan itu datangnya dari uang. Mau bergerak kalau ada uang. Hati-hati. Konsep-konsep kapital, konsep-konsep kapitalisme itu sudah mendarah daging dalam diri kita. Pokoknya apa? Cuan, cuan, dan cuan. Jadi standarnya standar apa? Untung dan rugi, bukan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jenengan, Pak Bu, Islam niku sangat-sangat luar biasa kompleks, mengurus seluruh kehidupan kita. Maka kenapa di Islam itu dikatakan ad-din? Napa? Ad-din itu apa? Menyeluruh. Gak cuma ibadah mahdoh saja, gak cuma sholat, zakat, infak, sedekah, tapi jenengan berbisnis.
ya, jenengan berinteraksi di masyarakat, itu semua paket lengkapnya ada di Islam. Jenengan pernah nggak mendengar orang seperti ini mengatakan, Pak, nek membahas masalah agama itu di masjid saja, di pasar jangan. Mas, jeng, kalau bahas masalah tentang halal haram itu di majelis ilmu saja, tapi kalau di pedukuhan, kalau di kelurahan jangan. Ini ranah-ranah umum, kalau agama di masjid saja. Inilah pemahaman-pemahaman yang sudah bercokol dalam kehidupan kita, yang disebut dengan bahasa Arabnya fasludin anil haya, atau bahasa Indonesianya memisahkan antara agama dengan kehidupan, atau bahasa kerennya disebut dengan apa? Sekulerisme. Seolah-olah Tuhan itu hanya ada di masjid, seolah-olah Allah itu hanya di majelis ilmu. Tapi ketika bermasyarakat, ketika berbisnis, Allah ditiadakan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, maka Islam sangat paket lengkap, semua diatur dalam kehidupan Islam. Itu. Nah, yang selanjutnya apa? Kesibukan yang tiada henti. Malamnya lembur, ketika dipanggil subuhan, sholatu khairum minan naum. Lagi adzan. Apa meneh saat ini subuh maju nggih? Jam 3, 5 sekian itu sudah adzan. Lah misalnya malam ini begadang wis 12. Dan salah satu kenapa kok kita atau sulit bangun subuh, atau kadang sering kesiangan bangun subuh, ini kata para ulama mengatakan karena bisa jadi ada dosa-dosa di siang hari yang kita lakukan. Maka coba nek jenengan misalnya kesiangan bangun subuh, coba introspeksi diri. Aku ngelakuin kayak opo yo, dosa apa ya kemarin siang niku. Ketika begitu subuh kelewatan, begitu zuhur dipanggil lagi, hayya 'alas shalah. Tanggung gaweanku ora rampung. Bel engko lah. Ngerti-ngerti sudah adzan asar. Allahu akbar, Allahu akbar. Loh kok wis adzan iki? Wis engko lah ning omah. Kena macet, akhirnya kelewat maghrib, isya kecapean. Ketika ada permasalahan dalam kehidupan, langsung, ya Allah engkau tidak adil. Ya Allah engkau tidak adil dalam kehidupanku, engkau kemana saja. Ketika engkau diperintahkan untuk sholat dan mari menuju kemenangan, Anda kemana saja. Yang paling penting dalam kehidupan seorang mukmin, jangan sampai pernah terlintas suudzon kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu. Karena Allah itu bersama prasangka hambanya. Maka kenapa pakar psikolog itu mengatakan kalau engkau berpikir, berpikirlah positif. Karena apa yang engkau keluarkan itu auranya aura positif. Nah, selanjutnya potret pemuda saat ini. Kenapa kok saya sering bawa materi tentang anak muda, potret-potret anak muda saat ini? Yes, jenengan harus sadar dunia saat ini sedang tidak baik-baik Bahkan mohon maaf, ngapunten, sekelas seorang hafiz Quran, lulusan pondok, mohon maaf, bisa terpapar yang namanya LGBT. Saya kemarin ngisi di salah satu kampus universitas ternama di Yogyakarta, Bapak Ibu sekalian. Sampai wisudanya mereka itu sampai berani kampanye LGBT dengan membawa bendera pas wisuda. Hati-hati. Nah ini yang pertama, potret pemuda saat ini. Pacaran dan pergaulan bebas. Ini biasanya saya bawakan ke materi-materi anak-anak sekolah. Pak, Bu, saya tanya siapa di sini yang membolehkan anaknya pacaran? Angkat tangannya. Siapa di sini yang tidak membolehkan anaknya pacaran? Angkat tangannya. Allah Akbar, nggak punya anak semua. Wallahi, jangan sampai jenengan mengizinkan anak jenengan pacaran, apapun alasannya. Karena seorang anak putri jenengan dipegang dengan bukan mahramnya, bermesraan keluaran sana, seketika dosa jarinya mengalir ke bapaknya dan ke saudara laki-lakinya.
Ada yang begini biasanya anak muda itu, Bapak, niki kalau ajeng metal kalian nak jenengan nggih, niki kalau petake martabak nggih. Oh nggih monggo, nanti pulang bawa bakso ya. Anak Anda itu bukan seharga bakso. Nggih? Maka saya harap banyak saat ini kasus-kasus yang terjadi mutilasi, kekerasan, itu akibat awalnya dari pacaran. Di dalam Islam nggak boleh. Wala taqrabu zina, jangan engkau mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Ini Pak, ini juga penting. 9 dari 10 anak-anak yang saya survei, yang saya tanya, kenapa kamu pacaran? Apa jawaban dia? Saya tidak punya rasa kasih sayang dan saya tidak punya kenyamanan di rumah saya. Bapak saya sibuk dengan HP-nya, ibu saya sudah sibuk dengan pekerjaannya. Ya sudah, saya bebas mau ngapain. Ingat, jatuh cinta pertama seorang anak wanita adalah bapaknya. Dan rata-rata orang yang pacaran itu dia punya masalah dengan keluarganya, alias broken. Dan jatuh cinta pertama seorang anak laki-laki itu adalah ibunya. Maka jenengan semua ya, sebelum anak jenengan jatuh cinta kepada yang bukan mahram, minimal jenengan dicintai itu sama anak jenengan. Minimal anak jenengan menjadikan jenengan itu sebagai idola di rumah. Itu dulu. Ya, nanti akan saya sampaikan beberapa kasus-kasus. Nah, bahkan ada anak yang lulus wisuda, orang tuanya kerja siang malam banting tulang untuk menafkahi anaknya. Ketika lulus sekolah, lulus dari kampusnya, bilang apa sama pacarnya? Terima kasih sayang, udah nemenin aku dari nol. Di mana jasa bapaknya? Di mana jasa ibunya? Betul? Yang melahirkan, yang menafkahi dari kecil, begitu dari kecil dibesarin, begitu besar nggak bisa dikecilin. Anak-anak muda saat ini rasa cintanya itu melebihi dari rasa cinta kepada orang tuanya, karena dia punya kenyamanan kepada si cowoknya tersebut. Hati-hati. Nih kasus-kasusnya ya, anak anggota DPR aniaya kekasih hingga tewas. Awalnya apa? Mesra-mesra, assalamualaikum sayang dan segala macamnya. Akhirnya gara-gara tidak tertularkan nafsunya, maka akhirnya apa? Kekerasan terjadi. Sayangku, kalau engkau tidak mau menuruti aku akan mutilasi dirimu. Terjadi kasus di Yogyakarta gara-gara pacaran dimutilasi. Allah Akbar. Tuh, ratusan remaja minta dispensasi nikah dan rata-rata kebanyakan hamil di luar nikah. Dan ditarik ulur kasusnya kenapa? Akibat karena dia pacaran. Hampir Bu, 90% kasus anak muda saat ini berawal dari pacaran. Ya, maka saya edukasi ke jenengan semua ini bahwasanya hati-hati sama dunia saat ini, sangat luar biasa. Oke? Tuh, mohon maaf ya. Sayangku, kalau engkau putuskan aku akan gantung diri di pohon tomat. Nah, ini jadinya. Ya. Zaman Rasul, zaman sahabat, ya. Bapernya orang itu baper karena agamanya. Lah saat ini mungkin zaman jenengan juga baper karena apa? Tidak bisa memperjuangkan keluarga, karena tidak bisa menjadi seseorang yang dibanggakan orang tua. Lah saat ini anak muda bapernya apa? Putus cinta. Remeh sekali anak muda kita saat ini, betul? Maka Bu, saya wanti-wanti ke jenengan ya. Kalau engkau mau merusak sebuah peradaban, maka rusaklah kaum wanitanya. Kenapa kaum wanita? Yes, karena wanita disebutkan dalam Islam sebagai apa? Al-ummu madrasatul ula, sebagai pendidik pertama untuk anak-anaknya. Coba contoh, saya waktu zaman dulu kecil, mungkin jenengan, ketika habis maghrib dibukakan Iqra. Nduk sini ibu bukain Iqra, betul? Alif fathah, alif kasro, alif doma, dibaca. Pinter TPA. Niki TPA niki apa? Balita, bayi 50 tahun. Dulu pinter anak-anak kita. Lah saat niki habis maghrib, lendo sini ibu bukain YouTube. Ibu bukain TikTok. Maka nggak salah generasi kita saat ini menjadi generasi gadget,
generasi YouTube, generasi TikTok. Gimana pembuatan? Kualitas sudah berbeda. Maka selalu saya katakan, jangan puas dengan amal soleh jenengan. Kita sedang tidak baik-baik. Bahkan sampai di titik seperti ini. Tuh. Sayangku, ini anak haram. Yang haram bukan anaknya, kamu. Gimana pembuatan? Bahkan sampai ada yang dibuang di kloset. Bahkan sampai ada orang yang, mohon maaf, pasang suami istri yang mungkin belum punya anak, pengen punya anak, betul? Tapi kok ada orang yang belum suami istri, itu kok malah gampang punya anak. Pola setan yang belum sah akan didekat-dekatkan, yang sudah sah akan dijauh-jauhkan. Maka jenengan yang sudah sah hati-hati. Konon 1 tahun pernikahan itu suami berbicara, istri mendengarkan. 2 tahun pernikahan, istri berbicara, suami mendengarkan. Tahun ketiga, istri berbicara, suami berbicara, tetangga mendengarkan. Kenapa pembuatan? Ya. Maka ada yang namanya rumput hijau lebih tetangga. Rumput tetangga lebih hati-hati. Nah, TikTok negatif dan segala macamnya, nggak perlu saya sampaikan ya. Tuh, kecanduan Mobile Legends juga. Pokoknya banyak banget Pak. Nah, idola yang salah. Mereka anak-anak muda saat ini lebih cinta dan lebih paham dengan nama-nama personil band seperti ini. Ketika ditanya, Le, nama Pak Demo sopo? Orang ngerti. Ini namanya siapa? Tahu, Sintayong. Sintayong, pelatih. Siapa ini? Nggak tahu siapa namanya. Pokoknya seperti itu ya. Bahkan karena gini Pak Bu ya, mohon maaf. Orang kalau sudah mengidolakan seseorang yang bukan dari Islam, maka standar perbuatannya, standar perilakunya, standar pemikirannya sudah bukan standar Islam. Gak pernah tuh orang ini mengajarkan tata cara sholat. Gak ada. Nah, maka tadi saya bilang, sebelum anak jenengan idola kepada mereka, jenengan dulu di rumah harus menjadi idola. Saya sangat cinta kepada anak-anak yang mengatakan, siapa idolamu? Bapak dan ibuku di rumah. Gak ada sama saat ini orang yang mengatakan seperti itu. Gak ada. Siapa idolamu? Messi. Siapa idolamu? Ronaldo. Siapa idolamu? Abu Ubaidah. Palestina gitu. Gak pernah tuh, siapa idolamu? Bapakku. Gak pernah. Paling dikatakan apa? Siapa pahlawan? Bapakku. Kenapa? Karena sering ngasih duit. Biasanya kayak gitu anak-anak. Nah ini, idola yang salah. Sehingga standar perbuatannya sudah bukan standar Islam lagi. Nah, sampai apa? Anak SD melawan guru, tendang pintu dan maki-maki. Ada lagi, tak terima nilainya jelek, murid di Demak nekat bacok gurunya. Karena saat ini kualitas pendidikan kita di Indonesia itu sedikit demi sedikit sudah dijauhkan dengan agama. Pelajaran agama itu mau diganti dengan apa? Kebudayaan. Sudahlah sepekan cuma 2 jam, mau dihilangkan. Pantas akhlaknya anak muda saat ini seperti ini. Nggak pembuatan. Maka tadi saya bilang, selain di sekolah, selain di rumah, maka masjid adalah menjadi pabrik manusia. Kalau jenengan cuma sibuk memikirkan perbedaan, wes ketinggalan zaman. Nek jenengan cuma memikirkan saldo pembangunan masjid, wes ketinggalan. PR terpenting adalah, nih umat masih banyak yang belum berangkat ke masjid. Nih umat masih banyak yang bermaksiat. Bahkan ada salah satu masjid Bu, ya di Kulon Progo, saya nggak sebutkan namanya. Masjidnya gede, mewah. Di samping tembok imam ini penjual minuman keras. Maka ya Allah ya Rabbi. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini, jangan ganggu kebahagiaan saya mengatasnamakan agama. Itu bahaya banget. Seolah-olah agama itu menjadi apa? Menjadi tameng dia untuk bahagia. Fix dia nggak bahagia orangnya. Padahal apa kita sholat? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, jiwa ragaku, hidup dan matiku semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka benar dikatakan Az-Zariyat 56 dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, untuk apa? Saya mengambil yang tafsirnya, mengabdi kepadaku. Maka jenengan sebagai PNS, sebagai pedagang, sebagai pebisnis, sebagai takmir masjid, sebagai suami, sebagai istri, niatkan semata-mata untuk mengabdi kepada Allah. Maka insya Allah di situ aliran-aliran pahala akan terus mengalir ketika kita niatkan untuk mengabdi kepada Allah. Orang, Bu, kalau sudah mengabdi kepada Allah, pasti selalu ngerasa diwanti-wanti sama Allah. CCTV terbaik bukan yang ada di pojok-pojok, karena nggak ada CCTV di sini. Tapi CCTV terbaik kita nggak pernah tidur, nggak pernah luput, nggak pernah salah. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang mukmin itu selalu ngerasa was-was ketika mau bertindak. Ketika belum tahu hukumnya, tanyakan kepada ustadz yang mungkin paham, tanyakan kepada ulama yang paham. Ya, ketika ada perkara yang abu-abu atau perkara syubhat, maka sebaiknya ditinggalkan dulu atau jangan dilakukan terlebih dahulu. Tanyakan kepada ahlinya. Tuh. Nah, ini banyak banget kasus-kasus itu. Padahal, nah ini yang kasus terakhir kemarin yang viral, 60% pengguna pinjol itu mayoritas anak. Padahal saya tanya, ngapain kamu pinjol? Gak apa-apa, buat mainan-mainan aja. Kenapa kamu pinjol? Iya, pacarku butuh dana. Anak muda butuh apa sih kehidupannya itu? Kan betul, belum butuh pampers, betul? Belum mikir hutang, belum mikir apa, tapi sudah banyak pinjol. Hati-hati. Nah, saya cepet saja, oke? Padahal dikatakan di Quran surah Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummah. Hei, jamaah Masjid Besar Al-Falah. Hei, para jamaah Muhammadiyah Karangmojo yang ada, semua yang ada di sini. Jenengan semua adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia lainnya, yang diperintahkan untuk apa? Beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan beriman kepada Allah. Kalau kita belajar sejarah Bapak Ibu sekalian, 2/3 dunia dikuasai dengan Islam. Betapa jayanya waktu itu Islam. Nah, ketika Islam diruntuhkan, itu nggak cukup waktu 1 hari 2 hari. Maka musuh-musuh Islam meruntuhkan Islam dengan apa? Dengan pemikirannya. Disebut dengan apa? Ghazwul fikri atau perang pemikiran. Maka kalau mau bangkit umat ini, kalau mau bangkit umat muslim ini, yang bangkit itu dari apa? Dari pemikirannya terlebih dahulu. Itu tadi saya bilang, pemikiran kita sudah dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Bahagia itu ketika memiliki uang yang banyak. Hati-hati, kenikmatan yang membuat kita lalai itu musibah, dan musibah yang membuat kita ingat kepada Allah itu disebut kenikmatan. Meningkat perekonomian jenengan, terus naik jabatan jenengan, semakin melalaikan jenengan kepada Allah, hati-hati, itulah disebut dengan istidraj, kenikmatan yang melalaikan. Tapi kalau kebaikan yang dalam diri jenengan, jabatan naik, perekonomian bertambah, semakin mendekatkan diri kita dengan Allah, itulah disebut dengan berkah. Napa niku definisi berkah? Al barakatuh hiya ziyadatul khair. Berkah niku adalah bertambahnya kebaikan. Insya Allah jenengan kalau nempel-nempel dengan masjid, Pak, Bu, insya Allah jenengan akan kecipratan berkahnya. Di Quran surah Al-Isra ayat pertama di situ dijelaskan barokna haulahu. Makanya kenapa Masjidil Aqsa itu sampai sekarang diperjuangkan, karena akan bisa memberkahi sekelilingnya. Sama Bu, kalau jenengan nempel dengan masjid, sama Pak, kalau jenengan nempel dengan masjid, insya Allah Allah akan turunkan keberkahan dalam kehidupan jenengan. Amin ya Rabbal. Maka harusnya kita buktikan ayat ini dengan sebaik-baik mungkin. Oh, umat muslim itu umat terbaik, tapi saat ini umat muslim sudah menjadi apa? Sudah bukan menjadi subjek, tapi menjadi objek yang selalu kena sasarannya. Betul? Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, Bapak Ibu sekalian. Kita di sini 5 waktu masih rotu angel, betul? Saya dapat cerita dari Bang Onim. Kalau jangan tahu Bang Onim, relawan. Jadi ketika orang mau sholat Jumat di Masjidil Aqsa, Pak, itu dilihat dulu KTP-nya. Ketika 40 tahun ke atas, boleh.
tapi di bawah 40 tahun nggak boleh sholat di Masjid Al-Aqsa. Coba bayangkan kalau misalnya itu terjadi di Karangmojo, wah, nggak terima kan kita? Masa orang mau sholat aja harus lihat KTP-nya? Maka seharusnya ketika kita, Pak Bu, masih bisa merasakan AC, masih bisa merasakan sujud kepada Allah dengan nyamannya di sini, seharusnya kita lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Nggih mboten? Dulu waktu corona, bilangnya apa? Nggak boleh ngumpul-ngumpul di masjid, social distancing. Begitu sudah corona, sorry aku sibuk bro. Gimana mboten? Dulu waktu Ramadan, azan dinanti-nanti. Kapan yuk azan yuk? Kapan yuk azan? Begitu dengar azan, alhamdulillah azan. Begitu di luar Ramadan, azan nanti-nanti. Kok wis azan yuk? Tumben wis azan. Loh, kok wis azan ya? Maka kalau orang mukmin ketika mendengar suara azan maka bergetar hatinya. Tuh ya. Selanjutnya semangat ini saya cepatkan ya. Semangat untuk kita memakmurkan masjid itu ada di Quran surah At-Taubah ayat 18. Dicatat Quran surat 9 ayat 18. Ini senjata para takmir. Maka jenengan kalau punya masjid, tulis bannernya gede-gede, spirit atau semangat 9.218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakat wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Coba kita cek ya. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah. Ingat narasinya. Masjidnya milik siapa? Masjid bukan milik donatur. Masjid bukan milik yayasan. Masjid bukan milik satu orang jabatan. Enggak, tapi masjid miliknya Allah. Maka semua kepentingan yang ada di masjid, kepentingannya Allah. Kalau ada orang yang punya kepentingan pribadi di masjid, pasti dia akan disingkirkan oleh Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Konsekuensi nek wong beriman niku adalah memakmurkan salah satu cara melihat bagaimana makmurnya masjid adalah bagaimana dengan melihat bagaimana sholat berjamaahnya. Masjid makmur niku bukan dilihat dari bagaimana banyak orangnya, tapi masjid makmur niku dilihat dari bagaimana seberapa banyak orang yang bertumbuh dan berkembang di situ. Saya punya jamaah ibu-ibu, nenek-nenek 70 tahun. Oke, pinten? 70 tahun. Di sini ada yang berapa usianya paling tua berapa? Siapa? Ada yang paling 80 ada? 85 enggak ada. Ya, ini malah kayak lelang. Awalnya nggak bisa baca Iqra. Akhirnya pelan, akhirnya setengah tahun, 1 tahun bisa baca Al-Quran. Nah, itulah disebut dengan masjidnya makmur yang bisa bertumbuh dan berkembang. Konsekuensi orang beriman adalah memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakat, dan tetap melaksanakan salat. Kalau ada takmir, esensi dari takmir itu salat berjamaah, memakmurkan masjidnya. Kalau ada takmir enggak salat berjamaah, keluar esensi dari seorang takmir. Takmir niku sebagai contoh, dilihat dan ditiru sebagai untuk jamaahnya. Dia takmir wae ora menyang, aku sebagai jamaah ya rasa wae. Ya enggak seperti itu juga konsep. Ya, maka takmir itu dipergunakan untuk apa? Berjamaah. Selanjutnya apa? Wa aqamas salata wa ataz zakat, dan tetap melaksanakan zakat, walam yakhshaillah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hadiah dari orang-orang yang memakmurkan masjid apa? Allah akan berikan petunjuk. Pak Bu, nek uang niku memakmurkan masjid, maka dia sedang berbisnis intan. Napa? Berbisnis? Dicatat Pak, berbisnis intan. Napa niku intan? Intan surullaha yang surukum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang dia mengurus agama Allah, maka dia akan diurus oleh Allah, akan dibereskan kehidupannya oleh Allah, akan dibereskan dapurnya oleh Allah, dan akan apa? Diteguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya Pak Bu, di Yogyakarta itu
yang namanya profesi marbot itu sudah menjadi incaran anak-anak muda. Saya bawa beberapa teman-teman anak muda tim media itu dari marbot. Lahir dan besar, mereka bisa sampai bisa media, bisa sampai ada flyer, bisa sampai seperti ini, berawal dari masjid. Maka kapan-kapan kita bisa ada forum lebih lanjut lagi tentang bagaimana teknis-teknis memamurkan masjid, ya Allah. Seharusnya di Karangmojo, di Gunung Kidul, profesi marbot itu sudah menjadi incaran anak-anak muda. Maka Bapak kalau punya anak cewek, ada cowok yang mau datang ke rumah, cek dua hal. Nek mau jadi calon mantu. Satu, bagaimana sholat subuhnya? Sholat subuhmu piye? Pak, tirapel kali duha 4 rakaat. Skip. Pertanyaan kedua, ngurus masjid mana? Kenapa saya bilang ngurus masjid mana? Yes, jangankan anak jenengan, wong jamaah saja dia urus, apalagi anak jenengan. Baru nanti pertanyaan selanjutnya, rumahnya di mana, pekerjaannya apa. Yang paling pokok, mendasar adalah apa? Agamanya terlebih dahulu. Nah, maka nanti setelah pengajian ini, sudah ada video suasana pengajian kita saat ini. Nanti akan ditampilkan. Itu siapa? Ya dari anak-anak marbot. Maka kalau kita berintan surullah, mengurus agama Allah, Allah akan bereskan kehidupan kita. Bahkan sampai ada marbot yang digratiskan umroh. Gara-gara apa? Saking ikhlasnya ngurus masjid. Mungkin remeh, nyapu halaman, adzan, iqomah, tapi itu perkara yang sangat luar biasa. SK-nya bukan dari lurah, SK-nya bukan dari Panewu, SK-nya bukan dari bupati, tapi SK-nya langsung dari Allah. Engkau memamurkan masjidku, aku akan memuliakan dirimu. Maka kemuliaan seseorang bukan dari banyak hartanya, kemuliaan seseorang bukan dari tinggi apa rumahnya, tapi kemuliaan seseorang itu ketika dia dekat dengan masjid, ketika dekat Al-Quran, dan ketika dekat dengan Allah. Nah nih, kita lihat Pak Bu, Masjid Kuba. Dulu waktu itu Masjid Kuba hanya seperti ini, ya bangunannya, tapi manfaatnya luar biasa. Maka saat ini masjid bukan berbicara tentang beton dan besi, tapi berbicara tentang manfaat dan kontribusi. Bedakan dengan saat ini. Bu, jauh banget. Tapi dari sinilah Rasulullah bisa membentuk peradaban yang sangat gemilang. Tapi ini, no. Ya, maka mumpung masjid kita sudah besar-besar semua, maka manfaatnya juga harus lebih besar lagi. Belajar di sini. Tuh, masjid sederhana terbuat dari pelepah-pelepah kurma dan daun-daun kurma serta batu bata, memiliki ruang segi 4 bertiang pohon kurma beratap-datar dari pelepah daun kurma yang bercampur tanah liat. Sekarang udah beda. Nah, maka ikutin kalimat saya Bapak Ibu sekalian, ya. Perjalanan ke masjid itu bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Sejauh apapun masjidnya, tapi hatinya dekat dengan masjid, pasti akan sampai. Begitupun sebaliknya, sedekat apapun masjidnya, tapi hatinya jauh dari masjid, pasti tak akan pernah sampai. Maka PR terbesar kita saat ini adalah mentautkan hati kita dengan masjid. Itu berat sekali Bapak Ibu sekalian. Apalagi saat ini mau masuk musim penghujan. Wong terang wae wis angel apa meneh hujan. Maka hati kita harus kita tautkan dulu dengan masjid. Kenapa? Paksa. Ibadah itu harus dipaksa terlebih dahulu. Ya. Mungkin secara fisik oke, tapi hatinya belum tentu oke. Maka saya pengen jenengan hari ini semua Bapak Ibu sekalian, kata Mas Bayu tadi tautkan hati dengan masjid. Berarti PR saya pagi ini adalah bagaimana mentautkan hati dengan masjid. Paksa, kudu dipaksa. Piye carane? Kudu dipaksa. Nah, ikutin kalimat saya lagi Bapak Ibu sekalian. Nanti. Nah ini, saya mau tanya, ini siapa Pak? Gak tahu.
Ini ada yang bilang Imam Bonjol. Ada yang bilang ini Sultan Hasanuddin. Siapa Pak, Bu? Sultan Muhammad. Ketok, belajar sejarah mesti bolos. Orang belajar iki. Sultan Muhammad ya, saiki lali mbiyen ra ngerti. Sultan Muhammad Al-Fatih, siapa beliau? Ustadz. Si Sultan ya tahu. Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk kota Konstantinopel yang sekarang di Turki. Beliau mengatakan seperti ini, jika suatu saat kamu tidak lagi mendengar bunyi bising dan gelak tertawa anak-anak riang di antara sof-sof sholat di masjid-masjid, maka sesungguhnya takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda kalian di masa itu. Fakta? Gak ada anak muda saat ini yang mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada. Maka adzan itu ada dua bentuknya, panggilan sama teriakan. Kalau teriakan itu cuma mengumandangkan, tapi kalau panggilan orang tergerak untuk berangkat. Keren kalau di Yogyakarta muadzin marbot itu Allahu Akbar, kayak Syekh Sudais, kayak ulama-ulama di Timur Tengah. Lah bagaimana kalau adzannya orang-orang sepuh di masjid kita? Allahu Akbar. Ya, nggak ada orang tergerak kan hatinya. Seharusnya kita merasa resah dengan hal itu, nggih mboten? Iya. Sudahlah sepuh, berdiri nggak mampu, masih dipaksa adzan. Hati-hati, ya. Itu nggih. Catat baik-baik, ketika engkau tidak mendengar gelak tertawa anak-anak riang di masjid, ketika engkau tidak melihat anak-anak berlari di masjid, dan ketika engkau tidak melihat anak-anak remaja mengumandangkan azan di masjid, maka hati-hati, keruntuhan generasimu akan sangat dekat. Pak, Bu, siapa di sini yang abadi? Gak ada. Kullu nafsin dha'iqatul, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Takmir. Sinten Pak Takmir? Saya pernah Pak Bu ngisi di Masjid Bantul. Ketika saya bilang Pak Takmir, kompak dan serempak jamaahnya bilang mati. Batinnya kula niki katanya ada dendam kesumat antara takmir sama jamaah. Tapi insya Allah di Masjid Al Falah sini enggak nggih. Tepuk tangan dulu dong buat takmirnya dong. Masya Allah. Keren. Itu nggih. Berarti keruntuhan generasi kita akan sangat dekat saat ini. Ya, saat ini orang tua lebih senang apa? Kamu saya leskan ke les musik, kamu saya leskan ke les basket, tapi nggak pernah dileskan di TPA. Nggak pernah diajarkan tentang agama. Saya punya cerita, ada seorang anak-anak punya background keluarga yang kaya raya. Orang tuanya memberikan semua kekayaan kepada anaknya. Ketika ibunya meninggal dunia, anak yang dikasih harta nggak bisa menyolatkan ibunya ketika meninggal dunia. Karena apa? Nggak pernah diajarkan tentang agama. Padahal yang dinanti-nanti oleh seorang orang tua itu adalah apa? Doa dari anak sudah dididik dari kecil sampai besar, ketika meninggal dunia nggak bisa sholat jenazah. Astagfirullah. Bisa sholat jenazah tapi pakai ruku. Kayak waktu relawan COVID nih kok, kan viral nih kok, menyolatkan jenazah pakai ruku. Keren. 4 rakaat lagi. Maka ada dua tipe masjid. Yang pertama satu masjid ini ngapunten nggih Belandang Siti mboten napa-napa nggih. Nggih napa mboten? Panitia niki kesepakatan jamaah nggih, mboten napa-napa nggih. Mari iki pray to, Pak. Pray to, Bu. Pray napa? Dua tipe masjid. Yang pertama, masjid usisa ala takwa. Masjid yang dibangun berlandaskan ketakwaan dan dengan asas persatuan. Rasulullah SAW membangun masjid waktu itu untuk apa? Menyatukan antara kaum Ansor dan kaum Keren. Sekarang ada masjid malah menjadi pemecah belah umat. Di Kulon Progo ini saya cerita Pak Bu ya, gara-gara berbeda tarawihnya antara 11 dengan 23 ya, yang kelompok satunya bangun masjid sendiri. Usut-usut pengen makmur, malah jadinya nggak makmur karena pecah jamaah.
Sudahlah, nggak perlu memikirkan perbedaan. Tugas kita itu tadi apa? Umatnya jamaah aja, mungkin apa mboten? Oke. Maka kita harus wawasan terbuka saat ini. Sudah bukan wayai untuk kita gondo-gondoan, enggak. Wayai untuk apa? Kolaborasi dalam kebaikan. Fastabikul khairat. Tuh. Yang kedua, masjid diror. Masjid yang dibangun berlandaskan pecah belah umat, pecah belah persatuan, pecah belah takmir. Apalagi kadang takmir niku, ya kan? Kadang pecah gara-gara beda pemahaman. Maka kapan-kapan kita belajar. Saya punya program forum group discussion takmir masjid. Ya, di situ kita akan bahas teknis-teknis bagaimana memakmurkan masjid mulai dari A sampai Z. Keren mboten? Keren. Nek ngomong perkara masjid niku Bu, wah luar biasa. Nah, ikutin kalimat saya lagi. Ke masjid itu sampai tua. Bukan nunggu tua baru sampai ke masjid. Ke masjid itu sampai mati. Bukan nunggu mati baru sampai ke masjid. Anak muda mengatakan kepada saya, "Mas, bentarlah, anak muda leha-leha dulu, mumpung isih nom. Mumpung masih muda, leha-leha dulu lah. Sesuk nek wis sepuh baru kemas." Dia nggak sadar bahwasanya yang namanya kematian bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Bisa jadi yang muda-muda meninggal dulu, tapi yang paling potensi nggih sing sepuh-sepuhin nggih. Dan ke masjid itu sampai mati, bukan nunggu mati baru sampai ke masjid. Bapak Ibu, saya tanya, jenengan mau berangkat ke masjid pakai kaki sendiri, nopo berangkat ke masjid sudah digotong orang pakai keranda? Pakai kaki sendiri? Sepakat? Pak Takmir dikunci jawabannya. Berarti besok subuh ramainya seperti ini. Kelihatan Pak, mana yang ikhlas, mana yang kepeksa. Harus seperti itu, ya. Sholat itu hanya dua pilihannya, mau sholat di belakang imam atau sholat di depan. Apa niku? Disolati. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik gak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Seharusnya Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan kita, amalan yang paling pertama dihisab nopo? Dan yang paling bagus, sholatnya pahalanya 27 derajat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Fastabikul khairat, firman Allah dalam Al-Quran. Jadi kok Ustadz Bayu kok nyanyi terus? Ya, saya dulu juara penyanyi dangdut soalnya. Sekabupaten Wonosobo dulu. Tapi sekarang sudah enggak lagi ya. Sekarang beralih ke sini. Nah, ini enggak perlu diikutin ya. Musibah terbesar itu bukanlah kehilangan sandal di masjid, tapi musibah terbesar itu ketika sandal kita tak terlihat di masjid. Jangan sampai sandal kita yang kita pakai itu cuma terlihat dalam setahun hanya 2 kali. Sholat Idul Fitri dan Idul Iku pun telat. Jangan sampai sandal yang kita gunakan setiap hari hanya kelihatan di masjid hanya sepekan sekali ketika sholat. Nek kuwi ya turu juga. Bu, makan jenengan kalau suami jenengan sulit untuk tidur, suruh berangkat Jumatan.
pasti tidur. Ya, maka nanti sandal-sandal kita itu akan bersaksi kepada Allah. Ya Allah, dulu sandalku ini kugunakan untuk apa? Digunakan untuk ini ya Allah, untuk berangkat ke Masjid Al-Falah, untuk ngaji. Ada satu sandal lagi mengatakan, ya Allah ini sandalku digunakan untuk apa? Untuk nongkrong, untuk gibah. Ibu-ibu itu kalau ada teras 3x3, ditanya, yuk ngopo yuk? Arisan. Ya, Pak Bu saya tanya, kalimat astagfirullah itu adalah kalimat thayyibah, kalimat bagus, betul? Tapi saat ini kalimat itu digunakan sama ibu-ibu untuk pembukaan atau opening dalam gibah orang. Astagfirullah, you ngerti ora? Oh, iki aku mau ngandani yo. Aku orang. You delok kae bar tumbas kompor listrik yo. Alah paling mung second aku yo sotoku. Tetangga yang beli kompor listrik kok dia yang kepanasan. Mas delok kae bar tumbas AC yo. Alah paling mung AC, aku yo iso tuku. Orang yang beli AC kok dia yang kedinginan, maka iri dengki hasad dalam diri kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Orang kalau punya iri dengki hasad dalam diri pasti hidupnya sempit. Mau sholat berjamaah, kok ono wong kae kasih dolah. Akhirnya seperti itu. Ya, ingat kalimat astagfirullah jangan disalahgunakan. Astagfirullah. Dewi kae lho. Nek ojo kondo-kondo yo. Nah, langko siji-sijine ojo kondo-kondo yo. Wes pokoknya ojo kondo-kondo terus ya. Nah, itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sepakat nih mulai hari ini sampai seterusnya kita kembali mentauhidkan hati kita dengan masjid. Sepakat, Mboten? Kurang keras, sepakat, Mboten? Masih ada satu yang belum berbicara. Sepakat, Mboten? Insya mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Mulai dari siapa? Mulai dari diri sendiri. Bapak sebagai kepala rumah tangga, yuk ajak anak istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, bapak, orang lelaki itu sebagai apa? Qawwam. Sebagai apa? Orang yang dituju dari rumah. Aduh, ini banyak banget materinya. Ya, ini sedikit closing. Anak-anak saat ini, perhatikan baik-baik. Anak itu bukan pendengar yang baik. Tapi anak itu peniru yang baik. Children see, children do. Anak melihat, anak melakukan. Saya pernah bertanya, Le, kenapa kamu nggak pernah sholat berjamaah di maghrib? Ngapain saya berjamaah di maghrib, berjamaah sholat maghrib di masjid? Uang bapak ibu saya nonton sinetron di rumah. Hati-hati, ya. Kadang kita gini, pengen anak kita soleh, tapi kita nggak mau soleh, betul? Ustadz, saya titipkan anak saya ke TPA. No. Yang paling banyak berinteraksi di rumah sama anak itu siapa? Orang tuanya. Maka jadilah orang tua yang menjadi idola untuk anak-anaknya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kajian kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Saya itu kalau ketemu jenengan, ketemu tamu-tamu spesial, nggak cukup cuma 1 hari 2 hari, betul? Iya, emang nggak cukup, nggak cukup 1 jam 2 jam ya. Tapi insya Allah kita ngaji bareng di dunia, ngumpul bareng di surga. Pak Bu, kalau besok ya di akhirat, tolonglah saling tarik menarik satu dengan yang lainnya. Kalau saya tidak melihat jenengan di surga, ya saya tarik jenengan di surga. Kalau jenengan tidak melihat saya di surga, mungkin saya ada di atasnya lagi surganya. Enggak ya, sama-sama kita ada di sini. Insya Allah ambisi kita bukan ambisi dunia, tapi ambisi akhirat. Dengan apa? Menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan tadi senantiasa bermanfaat buat panjenengan semua, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa jenengan terapkan, dan insya Allah masjidnya kita semua akan makmur. Dan setelah ini, sebelum penampilan video, kita berdoa terlebih dahulu, nggih Ustaz nggih? Ya, mungkin setelah ini ada acara dari panitia, mungkin selain kita berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang kita niatkan pada pagi hari ini senantiasa Allah catat sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil Islam, alhamdulillahi ala ni'matil hidayah, alhamdulillahi ala ni'matil inayah, alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an, alhamdulillahi ala ni'matil hijrah, alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur sangat seluruh pengurus Muhammadiyah Karangmojo, terima kasih sangat kepada bapak-bapak ibu-ibu semua. Saya sangat sangat antusias banget kepada jenengan semua. Semoga sehat-sehat selalu Bapak Ibu sekalian nggih. Ini sedikit persembahan video buat jenengan semua. Semoga semakin menambah semangat jenengan untuk terus berangkat ke majelis ilmu. Semoga terus semangat kalian. Ya, tepuk tangan dulu buat jenengan semua. Ini semua terlahir dari apa? Dari anak-anak
tadi yang media itu anak marbot juga ya. Maka semoga kita bisa berjumpa lagi di pekan-pekan selanjutnya, di momen-momen selanjutnya yang lebih meriah lagi. Semoga kita semua yang ada di sini sehat selalu, istiqomah hingga husnul khotimah. Saya mohon doanya semoga saya diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan jenengan semua coba sehat-sehat semua. Oke, matur nuwun sangat. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan